belum tentu ada masyarakat Balikpapan yang punya ketertarikan sama stand up. Bahkan ada orang yang menilai stand up Balikpapan tuh nggak lucu karena dia nontonnya di open mic. Cuman yang nggak bisa disalahin juga karena kembali lagi ke komik bisa ngasih apa pada saat di open mic. Jadi dulu aku belajar malah nulis stand up itu dari materinya orang. Dengan tulis sendiri, ku hafalin sendiri, ku badanin sendiri, ku bawain depan kelas. Pas pelajaran agama itu bang. Kok bisa? Makanya gue bilang disupport sama guru agama. Gue respect banget sama Bukan Pak Khairul. hafalan ayat malah Bukan, disuruh Bang. stand Bang. up. Ya itu kita komik juga nggak bisa memposisikan diri lebih tinggi daripada penonton. Iya, Karena kalau nggak ada penonton ya kita bukan siapa-siapa juga kan. Iya. Kita lebih memberikan apa yang mereka butuhkan. Ya, berani nggak Ki ke Jakarta? Nah itu bang aku nyari pesugihan dulu buat cari modal sebenarnya. Halo, kali ini kita bakal ngobrol sama seorang komika dari Balikpapan yang kemarin baru aja beberapa waktu lalu jadi opener acaranya G Pamungkas God Pandemonium di Balikpapan. Rizky Pertama, Halo bang Rio. selamat datang Ki. Selamat di datang. Kaltim Live di Deep Talk. Aku pengen ngobrol sebenarnya yang lumayan buat aku penasaran, Oke. terutama soal budaya dan selera komedi kali ya di Balikpapan. Di Balikpapan. Bener, di Balikpapan dulu karena spesifik kamu kan di Balikpapan Betul. gitu ya. Betul. Tapi nanti mungkin kalau soal komunitas nanti kita bisa ngobrol sama Bang Gopi kali Betul ya, sekali. atau Mr. Gamael kalau mau hadir di sini Betul. juga. Tapi sebelum ke sana aku pengen berkenalan dulu Ki. Kamu Oke. kamu masa kecilnya itu gimana gitu? Masa kecil, berarti dari SD, Boleh SMP gitu-gitu dari- ya. Mungkin masa kecil lumayan aktif bang. Ah, Lumayan aktif pada kayak anak-anak kecil pada umumnya main bola apa segala macam gitu. Cuman yang aku sadarin dari SD SMP mungkin aku anaknya nggak bisa speak up. Oke. Karena keterbatasan apa ya? Aku nggak bisa berkelahi bang. Itu aja. Aku nggak bisa berkelahi. Jadi kan ya mungkin kita sudah banyak tahu ya. Maksudnya kalau bahasa kasarnya kan ada pembulian gitu kan. Iya. Nah aku tuh di bawah yang aku di posisi yang jadi kesetnya gitu bang. Oke. Bukan yang jadi abang-abangan Iya. atau yang bisa nyuruh-nyuruh gitu. Jadi ada ketakutan untuk speak up dan keterbatasanku di situ. Kamu SD di mana? SD negeri di Kilo 8. Kilo 8. Kilo 8. SMP? SMP di SMP 3. Oh, berarti Gitu. anak Turki ya? Apa tuh? Turunan Kilo. Nah itu dia keluar Jok satu lama. Tahu bang, awal-awal. Iya, tapi kan sebenarnya generasimu tuh kan kamu Gen Z ya? Betul Gen Z. Tapi emang pembulian tuh masih ada zaman itu? Ada bang. Ada banget. Maksudnya yang kita nggak berani, misalnya nih dipukul nggak berani ngelawan gitu. Ya karena dia premannya di Betul, situ kita lah, takut dan pentolannya. betul. Nah, apalagi di SMP 3 pas aku SMP itu zamannya kalau tahu Bang beserangan. Oh iya. Tahu nggak sih, Bang? Iya, iya, iya. Yang orang-orang pakai ukulele, 2013, 2013, 14 itu ya. 14, betul. Nah, lagi berkembangnya itu industri beserangan itu. Jadi kan makin tertekan gitu. Dengan bangganya mereka pada saat itu ya. Betul, Bang, betul, betul. Itu terjadi juga di Kilo sana? Di Anak-anak SMP itu. pas SD belum, Bang. Aku kan SD. SMP itu kan di SMP 3 kan lumayan deket kota udah, Bang. Oh iya sih. Betul, udah deket area-area yang zona merah, maksudnya Kampung Baru, Oh. gitu-gitu. Anak-anak situ kan pada sekolah di SMP 3 juga. Gitu. Iya, benar. Gunung Stiling, Impres, nah Rapak, nah itu bang. Kamu ikut tuh? Enggak bang, Oh, kan aku di bagian yang ditekan ya. iya sih. Itu bang yang aku FOMO nih, anak-anak pada main ukulele kan. Aku beli, aku bawa ke sekolah, dipinjam sama aku yang nggak kenal, orang yang nggak kenal gitu. Tapi nggak ngasih, karena dia pentolannya gitu. Iya sih ya, ya, masih ada kan, masih berarti hal-hal kayak gitu ya. Masih banget bang. Tapi kamu nggak bikin itu jadi apa namanya susah dalam pergaulan kan? Enggak, cuman pada akhirnya ya ada beberapa momen, sering beberapa momen aku malah ya itu dapat negatifnya aja. Jadi kesetnya jadi korbannya gitu-gitu. Tapi pertemanan dengan teman-teman sekitar dan lain-lain tuh akhirnya punya circle sendiri gitu kan? Betul. Bukan circle sendiri sih bang, aku tetap membaur tapi ada beberapa hal yang jadinya kayak oke nih aku boleh diginin tapi kayaknya aku bisa lebih balas dengan mungkin nilaiku bagus atau ya aku ada karya yang lain gitu, aku ada dulu ikut main bola gitu-gitu. Oke. Maksudnya ada pencapaian yang bisa bikin aku berdamai aja. Oke, berarti aktifnya di main bola dulu.
Betul di SSB. Itu udah mulai nongkrong nggak pada saat itu? Belum lagi bang. Belum. Belum banget. Terus kemudian keberanian untuk bisa speak up muncul pas kapan? SMA atau kapan? SMA mulai pelan-pelan, ya jujur aku ngerasa merdekanya itu pas ikut stand up. Sebelum ini kan kita ngobrol-ngobrol ya. Betul. Ikut stand up udah dari tahun 2018 18. stand up Betul, Balikpapan ya. Stand up Balikpapan. Oke. Nah, itu pada saat SMA berarti ya. Pada saat SMA. SMA kamu di mana sih kalau boleh tahu? SMA 6 bang. Oke. Di Kilo. Terus apa yang kamu temukan tuh di sana tuh? Maksudnya di proses kenapa akhirnya pada saat masih SMA itu memutuskan kayaknya aku gabung komunitas stand up Balikpapan deh. Aku suka film bang. Hmm. Aku suka ada ketertarikan di dunia film, di dunia kayak program TV dulu ada sketsaan gitu-gitu. Oke. Aku ada ketertarikan di situ. Sinematografi dan broadcasting gitu ya. Tapi lebih ke talentnya. Oke, muncul di Betul. depan layar. Muncul di depan layarnya ataupun nulisnya gitu, jokes-jokesnya gitu. Bahkan sebenarnya ada ketertarikan stand up itu dari SMP kelas 3. Oke. Jadi dulu pas SMP kelas 3 itu ada stand up Indo Balikpapan tuh buat lomba di Pasar Segar masih. Ah, Nah terus tuh kayak, ih ada stand up nih pengen ikut gitu. Cuman ya nggak jadi akhirnya. Nah pas di SMA, mulai tuh kayak di kelas 1 ada pengambilan nilai seni budaya. Kita disuruh buat teater gitu, aku yang nulis gitu-gitu Oke. bang. Di SMA kelas 2, baru tuh aktifnya nonton YouTube anak-anak stand up di Jakarta. Kayak Suci Oke. di Kompas TV. Mm-mm. Kayak ada ngeliat Kemal Palevi, ada lihat Abdur Arsyad. Mulai ada ketertarikan. Nah, dan ternyata ketertarikan itu disupport sama guru agama. Namanya Pak Koir. Respect Pak Koir. Pak Koyer tuh Respect guru Pak Koir. SMA 6. Pak Koir suka betul kita ngelucu-ngelucu, Bang. Jadi dulu sebenarnya ini nggak boleh dilakukan, Bang. Cuman aku melakukan. Jadi dulu aku belajar malah nulis stand up itu dari materinya orang. Oke. Jadi dulu aku sering nonton Suci 6. Angkatannya Mr. Gamayel. Oke. Indra Jegel juaranya. Oke. Jadi juara 1 Indra Jegel, juara 2 Ardit, juara 3 Mr. Gamayel. Nah aku tuh nulis materinya Indra Jegel bang. Oke. Ku copy. Dengan tulis sendiri, ku hafalin sendiri, ku badanin sendiri, ku bawain depan kelas. Oke. Dengan Pecah. pas pelajaran agama itu bang. Kok bisa? Nah makanya gue bilang, disupport sama guru agama. Makanya gue respect banget sama Bukan Pak Koir dulu. hafalan ayat malah Bukan, Bang. disuruh Bukan, stand Bang. up. Bukan, Bang. Gimana Kayak itu? gitu. Dan ya pecah karena materinya orang kan. Iya. Aku cuma perlu ngebadanin doang, nggak hafal doang Iya. gitu. Dan malah lucunya hampir aku ngejob pertama di sekolah. Kok bisa? Jadi kayaknya kelas 3 ada muhasabah diri gitu bang di Ah, mana di musola. ah. Terus guru agamaku nyuruh aku stand up di situ. Karena tahu dia kamu lucu gitu. Iya. Tapi Dibayar? untungnya nggak jadi bang. Aneh aja kan. Itu kayaknya momen teraneh deh aku stand up di Iya. musola pas Ya. agenda muhasabah diri gitu. Kayak Pak Hoyer perlu kita undang kayaknya random Betul. banget orangnya. Betul, respect Pak Khoir. Kayak gitu bang. Terus ternyata teman ada bilang tuh, kalau di Balikpapan ada komunitas stand up Indo Balikpapan. Ya. Dan ada open mic. Oke. Kayak gitu setiap hari Jumat. Hmm. Nah, aku nggak tahu open mic itu apa, aku nggak tahu komunitas stand up itu ada. Akhirnya pertama kali nonton di situ bang, pada saat Oke. itu. 2018 itu. 2018. Dan pertama kali nonton aku baru tahu kalau Mr. Gamayel orang Balikpapan. Gitu bang. Terus gimana memulai open mic pertama kali dari yang awalnya kamu bilang orang yang susah bicara gitu ya, pertemanannya nggak berani untuk speak up, terus kemudian didorong sama Pak Hoyer untuk tampil di depan kelas Betul. dan lucu gitu ya. Betul. Terus akhirnya pada saat open mic itu momen apa yang kamu rasakan? Oke, nah sebelumnya bang, aku tuh memang tadi aku bilang kan susah nggak bisa speak up. Cuman aku kayaknya suka aku tuh punya public speaking gitu. Aku suka sama public speaking. Oke. Jadi kayak presentasi depan kelas itu aku suka tuh. Nah, Jadi kayaknya itu modal awalku untuk stand up. oke. Aku suka bicara depan banyak orang. Ya. Nontonlah stand up itu, akhirnya ketawa tuh lucu. Nonton beberapa kali, terus Balikpapan stand up Balikpapan buat show namanya Kultur dulu, beli tiketnya nonton show-nya, tertarik bang, akhirnya nulis sendiri akhirnya. Jadi sebelum itu malam sebelumnya ada kayak improv komedi gitu bang di panggung di open mic itu sama MC improv komedinya kayak apa yang bakal kamu lakukan ketika bertemu Awang Faruk di kursi roda.
Oke. Menarik. Nah, Situasinya menarik. situasinya Premisnya seperti udah itu. menarik. Iya, apa nih yang bakal dilakuin? Nah, karena kan posisiku masih sebagai penonton dan ditanya tuh sama MC di mejaku. Oke. Di meja situ siapa yang paling lucu? Ditunjuklah aku sama teman-teman. Akhirnya naik ke panggung. Nah, aku udah bisa ngomong di situ, Bang. Oke. Kita belibet. Sampai dibilangin MC, kamu disuruh ngomong malah kumur-kumur sih. Udah turun sana gitu. Ah, Nah, dari situ pulang situ kayak ada rasa pengen nulis yang bener dan pengen nyoba. Oke. Kayak gitu. Akhirnya nulis lah, Bang, materi sendiri dengan keresahan sendiri. Tapi ya itu nggak tahu polanya, nggak tahu teknik nulisnya. Hmm. Ya nyoba aja sendiri, nulis sendiri gitu. Akhirnya minggu depannya baru tuh nonton dengan bawa catatan materi itu. Oke. Nah, pertama kali sebelum datang ke open mic itu, Bang, aku mampir dulu ke Iwok, Bang, Ah, ke Amazon. Ah. Dulu masih ada Amazon, aku ke room karaoke-nya. Oke. Aku nyoba materi pertama kali di situ depan teman-temanku, Bang, sebelum open mic. Oke. Lumayan modal ya. Iya, karena aku enggak, Bang, enggak modal, Bang. Karena aku nggak gesek, aku cuma pakai mic-nya yang Oh, jadi cuma masuk ruangannya kagak bayar tuh. betul. Ini orang Amazon kalau nonton ya, tolong ditagih. Karena aku nggak pernah dengar suaraku kalau di mic, Bang. Ah, Aku nggak pernah dengar suaraku kalau di mic. Iya, iya. Jadi aku takut kaget atau gimana, jadi Iya, iya. nyobalah di situ. Habis dari situ barulah ke tempat open mic itu. Oke. Daftar jadi comic challenge namanya, karena orang yang nggak pernah stand up tapi pengen nyoba stand up itu namanya comic challenge kan kalau di open mic. Daftar dan nampil di urutan paling terakhir. Mm-mm. Dan akhirnya alhamdulillahnya lucu, Bang. Oke. Pecah banget. Oke. Jadi- Beatnya apa itu? Beat pertamamu tuh? Ah, nggak tahu, Bang. Masa aku bawain, Bang. Enggak aja, premisnya Ini aja. premisnya gini, Bang. Yang pertama aku jadi tulisanku itu ada plot twistnya, Bang. Oke, premisnya soal apa premisnya? Kenapa sih anak kecil kalau naik motor begini badannya? Oke. Dulu tuh kayaknya Ya sekarang udah berasa nggak ada mau deh. jadi pembalap gitu Iya, kali ya. sekarang Iya, tuh udah iya, nggak ada, zaman Bang. muda Tapi gitu. dulu tuh kayak gini kan, Iya, bawa iya, motor tahu, kan, tahu. yang mereng sebelah gitu-gitu. Nah, itu tuh cerita akhirnya dari premis itu adalah ternyata pas dia Jangan kamu ceritain, Jangan, pada udah depan ceritain. selainnya nggak usah, Gak ada premisnya punchline-nya, aja. cuma gak inget sudah besok. Sama nonton bioskop. Nonton Oke. bioskop sama pacar. Oke. Ada keresahan-keresahan nonton bioskop sama pacar, kayak susah milih filmnya. Ya. Terus susah milih tempat duduknya gitu-gitu. Itu yang ku bawa. Secara premis udah lumayan menarik ya, cuman Begitu-begitu. ya karena anak kecil bawa motornya sebenarnya salah kan. Betul. Apalagi mereng begini kan. Kayak takir apa di motor gitu-gitu kan. Itu, Bang. Pecah dan akhirnya apa yang kamu rasakan pada saat menerima respon? Nagih, Bang. Oke. Nagih, dapat ketawa itu nagih. Hmm. Jadi minggu depannya aku nyoba lagi stand up, Bang. Hmm. Der. Apa tuh ngebom? Ngebom. Gak lucu. Gak lucu abis itu. Karena bawa jokes yang sama. Beda. Oke. Ada semangat nulis, tapi mulai aneh. Oke. Mulai bawa Naruto. Oh. Mulai aneh, Bang. Karena kan kita nggak tahu tekniknya, premis itu apa, setup itu apa, punchline itu apa, nggak tahu, Bang. Oke. Betul-betul nggak tahu. Nah, alhamdulillahnya yang bikin aku aktif di komunitas itu lomba, Bang. Oke. Jadi habis 2 kali open mic, ada lomba Duta Komedi. Hmm. Nah, Duta Komedi itu yang dibuat sama Stand Up Indo Balikpapan di Oke. zaman itu. Keresahannya Duta Komedi adalah pemerintah ataupun platform lainnya, media lainnya itu punya kayak duta wisata, Betul. duta anti narkoba, duta lingkungan. Nah, Ini dibuatlah ini Duta Komedi. Ditawarin sama abang-abangan stand up yang sudah follow-followan buat ikut. Hmm. Jadi 2 kali open mic. Ya, aku kan anomali di situ kan. Ya. Akhirnya disuruh ikut, ya udah aku ikut aja gitu. Ya. Dan dengan sistem suci, Bang. Maksudnya per minggu main, per minggu juga eliminasi 1. Oh, gitu. Ada 16 peserta pada tahun itu. Tahun itu. Iya, Jadi 16 minggu tuh selama prosesnya. Betul, 16 minggu dengan ada yang memang baru ikut lombanya, ada juga senior-senior yang ikut lomba di situ. Oke. Kayak lomba internal tapi orang umum boleh daftar. Oke. Kayak gitu, Bang. Jadi berprosesnya di situ. Oke. Nah, terus dari apa namanya Duta Komedi itu gimana? Duta Komedi akhirnya ya itu, Bang, aku sebelum masuk komunitas jadinya ikut Duta Komedi itu pertama kali. Di situ berkembangnya proses belajarnya. Oh, ternyata stand up ada cara nulisnya. Oke. Karena ada ini juga apa namanya pelatihannya juga Ada, sama Bang, ada, proses ininya. Kalau bahasanya anak stand up itu kombut, komedi buddy. Oh, ya. Jadi disitulah kita sharing materi. Materi ini bagusnya diapain ya? Ya. Keresahan ini bagusnya apa diapain ya? Kayak gitu. Nah, jadi alhamdulillahnya aku bertahan di minggu-minggu itu. Cuman lucunya tuh kayak
standar aja bang, batas aman. Ya. Aku tuh baru dapatin kayak validasi dari juri mungkin ya. Maksudnya ini yang nilai terbaik apa segala macam itu di 5 besar. Oke. Oh berarti Nah, sampai 5 besar juga? sampai 5 besar dan alhamdulillahnya jadi juara 2. Oke, sampai final berarti ya? Sampai final bang, sampai grand final, Oke. sampai grand final. Di situ jadi dari Duta Komedi juara 2 baru akhirnya resmi masuk komunitas. Oh, baru setelah menang itu baru masuk komunitas justru ya? Betul. Itu kayak stand up street gitu-gitu ya? Street comedy gitu-gitu ya? Sistemnya iya. Kurang lebih ya? Kayak suci gitu. Kayak suci ya? Iya, per minggu. Sekarang ya. masih ada? Duta Komedi kemarin ada Duta Komedi 2. Oke. Di tahun 2023 apa 2024 gitu, saya lupa. Oke. Aku lupa. Terus di 2025 rencananya mau ada sih, cuman kayaknya di hold untuk tahun depan deh. Oke. Kan kamu tadi sempat cerita akhirnya setelah itu berarti masih 2018 Masih timeline-nya. 2018, Bang. Akhirnya kuliah Akhirnya kuliah. di Samarinda di Unmul. Betul. Terus sempat vakum. Sempat vakum. Kenapa vakumnya jadi aktivis? Jujur ya. Aktivis kampus. Aktivis kampus sama gondrong, Bang. Terus ada gondrongnya. Ya, kayak gitu, Bang. Jadi abis Duta Komedi itu kan, Bang, timeline-nya itu ya 2018, 2019 aku kuliah. Cuman sebelum 2019 aku aktif masih tuh di komunitas. Jadi ada rewardnya bang untuk yang juara di Duta Komedi. Oke. Kemarin tuh dijanjiin bakal jadi openernya Indra Frimawan, Oke. komik Suci 5. Ya, tahu aku. Ya, nama show-nya Frimaiwon. Oke. Oh, berarti tur pertamanya dia ya? Betul, betul. Iya. Ternyata nggak jadi. Oke. Yang jadi malah tur internasionalnya Rahmat. Dia keliling ke Malaysia juga, ke Brunei. Nah, jadi malah dapatnya di situ jadi Ini openernya. Gabil. Jadi nampil di situ dengan kumpulan materi-materi yang ada di Duta Komedi kemarin, gitu di 2018. Setelah itu ada lagi panggung selanjutnya itu ada di Sadana Agung, ngebuka Sadana Agung di acaranya. Jadi dulu tuh ada ada bencana alam di Palu bang. Jadi aku nggak tahu ya masih ada atau enggak organisasinya, namanya itu PKPU bang. Oke. PKPU Kaltim ngebuat apa ya namanya galang dana ya. Oke. Galang Donasi dana, gitu ya? donasi gitu, ngundang Sadana Agung main di Uniba. Oke. Nah di situ jadi opener lagi. Oke. Nah setelah itu 2019-nya udah langsung keterima kuliah, ya udah kuliah jadinya di Oke. Samarinda. Lalu kemudian kan aktif lagi di tahun ini ya katanya? Aktif lagi di tahun ini. Aktif lagi di tahun ini dan langsung ngebuka G Pamungkas gitu menurutku. Karena aku tuh Amin. ngikutin G Alhamdulillah. Pamungkas lumayan, Oh gitu, Bang. lumayan ngikutin. Dari dia Suci 2 dan jadi juara 1 gitu. Betul. Aku sih ingin denger kamu vakum gitu dan mostly kan banyak juga teman-teman komika di Jakarta gitu ya yang vakum berapa tahun baru mulai naik panggung lagi gitu kayak Iya. sekarang yang lagi naik vakum kan kayak Bintang Emon tuh lagi vakum. Bintang Emon lagi males ngambil stand up ya. Iya betul. gitu. Ya bisa dibilang vakum lah ya Betul. secara job gitu ya. Iya, Dia iya. nggak apa namanya untuk stand up comedy gitu. Apa yang kemudian kamu memutuskan kayak balik lagi deh gitu ke panggung ini? Ternyata kayaknya kita butuh media bang untuk menyampaikan keresahan. Karena kalau dari aku sih menurutku dan bagiku stand up itu salah satu media untuk kita curhat. Benar. Dan curhatnya itu didengar banyak orang ataupun didengar orang lain. Cuman dampak dari kita curhat itu menyampaikan cerita kita itu bukan bikin orang itu ikut kesel juga atau ikut sedih juga dengan cerita kita, tapi Betul. ketawa. Ya. Memang di storytelling kita ketika di atas panggung ya ada kalanya kita lagi ngebuat orang berimajinasi tentang kesedihan kita, tentang kemarahan kita, tapi outputnya pasti ketawa. Ya, Kayak gitu. Dan perasaan media itu yang kayaknya aku butuhkan untuk banyaknya keresahan di hidup ini. Maksudnya kayak apa ya, tempat media mana lagi nih yang bisa nerima keluhan ataupun keresahan kita tapi diapresiasi malah kayak gitu. Iya. Karena aktivisme dan komika itu kan dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Walaupun kita tahu beberapa orang Panji gitu ya menggunakan panggung stand up-nya untuk menyampaikan nilai-nilai aktivisme gitu ya. Betul. Nah, aku kan kemarin tuh kebalik bang. Aku kuliah dan gak bisa tuh di kampus, malah ku gunakan jadi panggung komedi kan. Ya alangkah lebih baiknya seperti Panji tadi. Maksudnya panggung komedinya dijadikan untuk panggung aktivisme. Betul. Oke. Sebenarnya bisa aja sih karena kan kita butuh ketawa ya sebenarnya tiap hari gitu ya. Aku juga sempat pengen nyoba naik ke open mic tapi ternyata enggak, aku cuman penikmat gitu. Bisa bang. Enggak. Beda. Ki, gimana rasanya jadi ini Ki?
komika di Balikpapan atau di Kaltim lah ya gitu. Apa yang kamu rasakan selama beberapa tahun ini? Rasa gimana nih? Rasa struggle-nya gitu. Ya banyak lah teman-teman ya kan bisa. Mungkin nanti bisa menceritakan juga di tempat yang sama. Tapi mungkin karena aku kenal kamu duluan gitu, kamu mungkin bisa menceritakan gimana menjadi komika di Balikpapan tuh. Sebenarnya kalau di dunia komika itu bang, kita tuh nyebutnya tuh ada dua, komika lokal sama komika nasional. Oke. Komika nasional yang udah ke Jakarta tuh. Ya. Entah itu dia ikut suci ataupun dia lagi berjuang, namanya udah ada tuh di lokal. Ya. Dan dia berjuang untuk ngebesarin namanya di nasional Ya. di Jakarta kayak Di gitu. Balikpapan ada anak Balikpapan selain Mr. Gamail? Dia Balikpapan tuh sebenarnya ada 3 bang yang sudah ikut kompetisi bang. Oke. Yang pertama itu di Suci 5. Ya. Di Suci 5 itu ada Baim Iksan. Nggak tahu. Gak tahu karena keluar pertama jujur. Oke. Terus ada yang kedua Abi cucunya Kai. Aduh. Sekarang MC kondang di Balikpapan. Sorry ya. Aku kurang gaul. Apa? Sekarang MC dia di Balikpapan. Oke. Abi cucunya Kai itu di Suca 1. Oh, Suca. Di Indosiar. Oh, aku nggak nonton Suca sih. Betul. Nah, sama di Street Comedy. Oke. Cucunya Kai juga di Street Comedy. Dan tapi yang alhamdulillahnya bisa sampai dapat titel juara itu Mr. Gemayel. Ya. Kayak gitu. Jadi Samarinda kan ya ada beberapa juga kan, Yono Bakri. betul, ada Yono Bakri, Rizky Kemal. Prasetya, Kemal Palevi, Ardit Arwanda kayak gitu. Jadi yang bisa fight di kompetisi kemarin ya Mr. Gemayel gitu. Jadi yang bisa dianggap kita nyebutnya juga komika nasional sih, mereka-mereka itu gitu. Untuk komika daerah ya itu bang, struggle-nya lebih ke yang pertama bagaimana bisa konsisten di open mic, terus ngebangun panggung open mic agar banyak yang nonton, itu termasuk tugas jadi komik daerah juga tuh, biar banyak nih peminat di daerah untuk stand up. Itu jadi tugasnya komik daerah juga tuh. Sama struggle-nya ya paling itu bang, ngejob. Maksudnya industri komedi, industri stand up kan nggak luas gitu bang. Apalagi di daerah masih segmented gitu, masih kecil gitu. Pendengarnya pun juga orang masih milih-milih. Kadang orang bahkan tahu Raditya Dika bukan stand up gitu, cuman konten kreator, cuman podcast. Apalagi kita yang komik daerah kan. Benar. Kayak gitu. Itu mungkin jadi beberapa struggle yang bisa ku sampaikan sih bang. Oke, karena kamu juga masih daily work kan, maksudnya 9 to 5 gitu ya. Betul, belum bisa hidup dari karir. Seperti kata Panji. Apa ya? Karena salah satu yang aku pengen penasaran juga itu mengenai tadi karena aku orang awam nih. Betul. Orang awam dan baru pulang ke Balikpapan. Jadi kamu throw the name itu aku jujur aku nggak tahu tuh mereka siapa karena ya baru pulang ke Balikpapan dan pengen belajar gitu. Maksudnya kultur teman-teman ini hari ini seperti apa sih gitu. Terutama untuk menghidupkan minat masyarakat. Apalagi kita tahu Balikpapan ya ini kritik kepada masyarakat Balikpapan. Gimana gitu tuh? Ya suka gengsi gitu kan, terus tinggi banget gengsinya. Tinggi gengsinya gitu. Even kalau orang lucu aja dia nggak mau kayak ini orang lucu gitu, nggak mau ngakuin orang lain lucu gitu. Aku bisa lebih lucu dari orang ini, padahal mah enggak juga gitu kan. Betul. Ada sisi itu ya lah. Dan aku pernah sekali nonton entah itu open mic atau anak-anak komunitas. Itu lama banget 2013 atau 2012 gitu. Udah lama banget gitu. Pokoknya kayaknya baru awal-awal suci. Terus anak-anak Balikpapan pada bikin komunitas stand up. Itu kayaknya ada Ernest ada tour ke sini. Terus jalan atau happiness gitu lupa. 3GP kayaknya. 3GP malah ya. 3GP Ernest apa G ya? Aku lupa. Pokoknya awal-awal Ernest lah. Terus anak-anak komunitas tuh itu di mana tuh? Di Gunung Malang. Iya, dulu kayak ada angkringan gitu, udah lama banget kayak masih SD juga gitu. Masih SD. Nah, penonton itu merasa lebih lucu dari komikanya gitu. Oh gitu. Iya. Gitu. Maksudku ya kenapa gitu? Ya biarin aja mereka. Kamu juga nggak berani gitu nampil gitu di depan gitu. Nah, sekarang gimana Ki gitu kondisinya? Sekarang orang datang ke open mic yang memang mau datang, dia mau nikmatin sih bang. Mau much better lah ya. Betul. Karena juga kita sadar si komika-komika ini apa yang bisa kita kasih ketika orang mau nonton kita. Datang ke open mic jauh-jauh dari rumahnya, datang mau nonton open mic, apa nih yang bisa kita kasih? Kayak gitu, nggak bisa sekedar kita mengandalkan ataupun meninggikan kita juga, kita lucu pantas ditonton. Nggak kayak gitu, tapi lebih ke apa nih yang bisa kita kasih agar orang puas dan orang juga pada akhirnya ngebuka minatnya untuk di stand up.
Ya. Kayak gitu. Biasa sih kalau open mic itu ada aja bang gimmick-gimmicknya. Entah itu yang dilakukan MC ataupun komiknya. Agar penonton juga merasa layak untuk datang ke open mic. Merasa puas gitu. Dan kita biasanya bang MC ataupun komik itu melakukan pendekatan ke penonton. Jadi biasanya sebelum mulai kita briefing dulu, Oke. kita ajak ngobrol, kerja di mana, terus kesini sama siapa gitu-gitu. Jadi kita juga masuk ke mereka. Ya. Pada akhirnya mereka ngebuka untuk kita masuk kan, kalau kita sudah kenal. Jadi pada akhirnya sih rata-rata kalau penonton open mic yang rutin ngikutin kita, jadi teman kita juga pada akhirnya bang. Oh, Gitu. Iya. Gitu sih bang. Jadi Sekarang. ngebangunnya bukan lagi kayak kalau dulu kan aku tuh pada saat momen itu gitu, aku tuh nggak tahu ya, aku cuma diajak temanku nongkrong, Oke. tiba-tiba ada open mic gitu. Hmm. Ya rame lah gitu, terus akhirnya jadi riffing-riffingan gitu antar komika sama penontonnya gitu. Karena ya merasa ya mungkin ya pada saat itu juga masih baru dan teman-teman komika yang ada di Balikpapan juga mungkin ilmunya juga Yap. masih raw banget Betul. gitu, belum diasah gitu Iya. ya. Jadinya jadi kayak suasana ini kok jadi nggak enak kayak Jadi gitu. awkward pada Iya jadi akhirnya, awkward gitu. Kalau sekarang lebih enak berarti ya. Lebih enak bang karena ya itu kita komik juga nggak bisa memposisikan diri lebih tinggi daripada penonton. Oke. Kita harus menghargai penontonnya gitu. Iya. Karena kalau nggak ada penonton ya kita bukan siapa-siapa juga kan. Iya. Kita juga mau latihan di depan siapa kalau nggak ada mereka gitu. Betul. Jadi kita lebih memberikan apa yang mereka butuhkan. Iya. Kayak gitu. Karena kesenian ini juga menurutku sangat menarik gitu ya. Apalagi ya mengingat sekarang layar kaca kita tuh dipenuhi sama komika gitu. Oke. Gitu. Nah, that's why kenapa aku juga bikin platform ini itu pengen memunculkan orang-orang kayak Rizky dan lain-lain untuk yuk kita bangun bareng-bareng yuk Kaltim lintas profesi gitu, lintas disiplin gitu. Jadi kolaborasinya saling terbangun. Tapi kan persoalannya tadi kamu nyebutin nama aku nggak tahu kan. Balikpapan. Iya gitu. Nah, kayaknya perlu rame-rame kayak ngebangun ini bareng-bareng gitu. Maksudnya industri kesenian kreatif kita di Balikpapan ataupun di Kaltim gitu. Supaya bisa terbangun rasa percaya kan. Bang Rahman tahu Bang Rahman kan ya? Rahman. Rahman di Kaltim Pos. Oh iya. Ya itu Bang Rahman sama Novian ada komik Balikpapan tuh juga sempat di Jakarta bang ikut liga komunitas. Oke. Jadi Suci itu dia tuh sebenarnya dulu tuh Suci itu ada namanya LKS, Liga Komunitas Stand Up Stand Up Indonesia. Oke. Jadi komunitas-komunitas itu lomba tuh di Jakarta di Kompas TV kayak gitu. Nah perwakilan Balikpapan itu Bang Rahman sama Novian Prayuda. Jadi emang beberapa komik-komik dari Balikpapan juga sudah mencoba untuk mendobrak pasar di nasional. Oke. Gitu. Cuman emang berat ya. Berat bang, Iya. pertaruhan bang jatuhnya. Iya. Berani gak Ki ke Jakarta? Nah itu bang aku nyari pesugihan dulu buat cari modal sebenarnya. Maksudnya gak bisa bang lontang-lantung di Jakarta gitu. Tanpa ada senjata kita tuh mau ngapain, mau nyasar siapa, target kita apa gitu. Apa yang mau kita jual di sana gitu. Bawa ini aja apa namanya? Apa tuh? Tuyul Kalimantan. Kalimantan kenalnya kuyang bang. Iya. Nyari darah bukan nyari uang. Ki, kan kalau penonton open mic itu kan random guy ya. Betul, Maksudnya random parah. bisa jadi orang yang kayak aku tadi Betul. awkward jadinya datang ke sana gitu, nggak tahu tiba-tiba kok ada open mic gitu. Dan beberapa waktu lalu aku sebenarnya pengen nonton show-nya G kemarin, Oke, cuman tapi kayaknya waktu itu ada berhubungan yang lain deh, urusan sama istriku gitu. Jadi nggak bisa ini apa namanya, nggak bisa nonton gitu. Kalau apa yang membedakan penonton open mic dan penonton show beneran? Itu kan show beneran ya? betul. Dan ngebuka G Pamungkas gitu. Betul. Salah satu nama paling terkenal juga gitu ya. Itu gimana? Yang Apa membedakan. membedakan Ki? Yang bedakan tuh yaitu open mic dari misalkan dari 10 meja, ya pasti kalau 10-10-nya full, ya mungkin yang buat nonton open mic, yang datang buat nonton, itu mungkin cuma 3 atau 4 meja aja bang. Oke. Sisanya memang orang yang kebetulan ada di sana dan ada open mic, jadi kejebak aja kan. Nah, jadi lebih susah tuh untuk ngebuat mereka welcome ke kita. Ya. Bukan ke kitanya tapi welcome sama jokes kita. Karena masih ada tembok itu yang abang bilang tadi, kita bisa lebih lucu tuh daripada yang di panggung gitu. Masih ada di mereka. Makanya itu yang membedakan. Makanya makanya open mic itu namanya latihannya komik. Jadi kita latihan di depan orang yang memang nggak siap untuk nonton kita juga gitu. Jadi pada akhirnya masih banyak distraksi, tapi kita di open mic bisa ngalahin itu kan. Pada akhirnya kita bisa belajar gimana sih
caranya untuk ngebuka orang itu untuk welcome sama jokes kita riffing, kita melakukan pendekatan, kita ngebahas apa yang mereka suka, apa yang mereka lagi resahkan juga, kayak gitu. Kita latihannya di situ. Cuman kalau di show bedanya ya orang datang buat nonton. Ya, dan bayar pula betul, kan. dia sudah rela mengeluarkan duit Ya. untuk nonton show itu. Ya. Jadi duduk itu bukan untuk makan, minum, Ya. bukan untuk ngobrol, tapi memang untuk fokus ke depan untuk gimana ya lucunya nanti di panggung kayak gitu. Itu yang bikin beda. Dan makanya ada istilahnya kalau di komik-komik itu materi yang dibawain di open mic itu belum tentu nggak lucu di show. Ya. Begitu juga kebalik. Materi di open mic itu lucu, belum tentu di show lucu. Oke. Materi di open mic nggak lucu, belum tentu di show nggak lucu juga gitu. Jadi memang tricky juga sebenarnya gitu. Apa yang membuat Ge Pamungkas akhirnya ngubungin kamu untuk jadi openernya dia? Sebenarnya kalau show ataupun tur-tur kayak gitu bang, sebenarnya itu dilempar ke komunitas. Oke. Dilempar ke komunitas, kerjasama bentuknya ngegarap event ataupun agendanya mereka, agendanya Ge Pamungkas, terus diproduksiin sama anak-anak Oke. komunitas. Itu biasanya sih itu opener itu tergantung sama komunitas bang. Oke. Jadi tergantung sama komunitas, ya kebetulan kemarin si Gopi yang Ya. nunjuk ataupun minta gitu, Oke. nunjuk aku. Dan cuman ada juga sih beberapa tour ataupun show yang dia request. Oh, ada ya. Ada kayak kemarin di Mensrea, Mensrea kan Panji itu openernya satu tuh harusnya, si Gopi karena dia ya memang ditunjuk sama komunitas juga, dia yang jadi openernya Panji. Cuman timnya Panji itu ternyata pernah ngelihat komik Balikpapan namanya cewek namanya Kinan, timnya Panji krunya. Oke. Pas di show-nya Abdur Arsyad di Balikpapan juga. Nah jadi dia nge-request tuh bisa nggak Kinan nampil juga biar dilihat sama Bang Panji. Oke. Kayak gitu. Jadi memang ya tergantung penyelenggara ataupun yang punya event aja, yang punya hajatan aja bang. That's why kenapa akhirnya Balikpapan itu banyak dikunjungin tuh sama komika-komika nasional ya. Yep. Karena komunitasnya bukan hanya menghasilkan, aku sih cukup cukup kagum juga ngelihat kamu generasi muda gitu ya yang lahir dari komunitas gitu. Karena dengar dari cerita-cerita komika-komika yang lain kan katanya juga beberapa komunitas di daerah itu agak lumayan struggle ya. Betul. Tapi ternyata Balikpapan cukup berhasil lah bisa dibilang gitu, walaupun up and down, ada up and down-nya gitu ya. Karena dia juga itu makanya alasannya komika-komika nasional berani show-nya di Balikpapan gitu. Iya. Karena ngelihat pasar juga kan bang. Iya. Pasti mereka riset dari sana, entah itu riset yang punya konten misal di YouTube ataupun di Instagram, dia kan juga riset nih penonton kebanyakan dari wilayah mana, pulau mana kayak gitu, sama ya referensi dan rekomendasi juga gitu. Karena kita di sini kan ada Mr. Gamail tuh. Nah, yang masih aktif berkomunikasi sama komik nasional. Oke. Jadi pasti komik nasional yang pengen buat tour ke sini pasti hubungin ke Mr. Gamail, gimana nih kalau ke Balikpapan aman nggak? Kira-kira penontonnya apa segala macam. Karena ya itu mereka juga pada akhirnya ke Kalimantan tujuannya juga ada yang ngetes marketnya dia bang. Oke. Kayak Ge Pamungkas kan belum pernah tuh ke sini. Belum pernah ngerambah pasarnya Balikpapan ataupun Samarinda ataupun Kaltim gitu. Jadi ya dia juga sekalian ngecek marketnya dia gimana. Kayak Zawin kemarin tuh. Zawin mungkin kemarin buka cuma 400 aja kapasitasnya. Karena dia belum pernah buat show di sini. Ya. Mungkin karena kemarin juga hampir sold out dan acaranya sukses, mungkin tahun depan dia bakal lebih besar buka kuotanya untuk di sini gitu. Tapi berarti yang datang itu orang Balikpapan kah atau luar daerah juga dari Samarinda, Bontang dan lain-lain ya? Luar daerah. Berarti mereka mau untuk spend uang untuk mengeluarkan budget nonton stand up comedy gitu kan. Betul, ya? Bang. Ada keinginan untuk itu kan? Betul, dari Tanjung Selor ada bang. Oke. Muara Kate juga. Iya. Gitu. Aku pernah nonton show-nya Cing Abdel di sini. Oh iya, terus? Openernya nggak cuma Cing Abdel. Waktu itu Bintang BT, opener Bintang BT. Bintang BT masih belum suci bahkan. Oh, itu 2000 berapa itu bang? Buat 2014 apa ya? Lama banget. Lama banget. Sama ini. Siapa namanya? Yogi Samarinda. Yogi Samarinda. Openernya Yogi sama Bintang BT. Oke.
Bayangin bintang BT jadi opener Cing Abdel. Iya. Karena bintang BT masih di street di Metro TV mungkin itu. Iya kayaknya. Pokoknya ya dia masih terkenal sama jokesnya Iya. Bekasinya lah waktu Iya, itu. Gitu yang Remote TV. betul. Beat Remote Remote TV. Itu terkenal banget Iya, itu. iya. Jadi aku juga dan waktu itu di Geraha Bintang juga dan rame gitu. Maksudnya pada saat itu dan aku bilang oh ini mah sebenarnya kalau misalnya diseriusin temen-temen anak-anak nih ya di lokal gitu mau di Balikpapan mau di Samarinda gitu ya. Itu kalau di monetisasi sebenarnya bisa gitu. Bisa banget, Bang. Bisa banget. Makanya kita komunitas rajin buat event, Bang, yang berbayar. Oke. Kayak di awal tahun kita ada buat namanya long time. Hmm. Itu 18 plus, maksudnya keresahan-keresahan 18 plus kita buat, kita berbayar, alhamdulillah rame yang nonton, yang beli tiketnya. Terus kemarin di bulan apa ya, September, si Gopi abis jadi opener Mens Rea, dia buat show sama Kinan itu berdua. Oke. Nama show-nya opener Mens Rea. Menarik. Dan di tiketing, maksudnya kan ini talent lokal kan, Ya. di tiketing juga banyak yang beli gitu. Oke, Dan kebetulan kita di Desember itu ada event kita juga. Oke. Di Desember nama event kita BPN Fish. BPN Fish. Balikpapan Funny setiap tahun. Oke. Yang kedua. Yang Karena yang pertama di tahun kemarin, di akhir tahun kemarin. Oke. Nah ini yang kedua kita lagi garap kayak gitu. Aku mau tuh jadi media partnernya nggak apa-apa. Boleh. Nanti bulan depan minggu depan minggu ini Bang, ada Rais. Rais Marasa Besi. Betul. Di Balikpapan di Domain Space nanti. Oke. Tiketnya harganya 100.000. Oh. Betul. Jadi ada openernya, ada Mr. Gamael openernya, ada Abdi, ada komik lokal Balikpapan juga, terus MC-nya ada Novian sama Gilang Pandamen. Tapi mungkin udah sold kali ya? Enggak. Hampir sold out. Hampir sold out. Bisa 2 kursi. Bisa lebih kalau mau dinego bisa masih bisa ada. Jadi 10 bisa. Aman Bang. Jadi kru. Bisa Bang. Kita sediakan kursi lebih nanti. Tanggal 1 November itu. Jadi yang ngerjain show ini anak-anak komik juga ya sebenarnya. Betul, gitu dan produksian. Ya? Dan produksian. Betul, ya. betul, Oke. betul. Jadi mereka hidup lumayan juga, ada yang bisa hidup dari situ lah ya. Itu Bang, betul. Karena kalau dilihat sih kebanyakan di Jakarta juga hidup dari event juga kan Bang. Iya, Jadi volunteer, jadi kru, itu kan ada duitnya juga kan. Iya. Gitu. Karena dulu setauku Yuda Keling tuh Yuda Keling. itu kan bikin show-show anak-anak juga tuh ya. Yang mana tuh Bang? Nggak tahu ya, lupa aku. Dia pokoknya sempat mau entah aku nonton di kontennya siapa, dia mau jadi IO-nya yang ngurusin gitu, show-nya iya, gitu iya, kayak Comika gitu lah ya. Jadi promotor gitu ya. Mana nggak tahu sekarang dia jadi content creator via finance. Trading, live, masuk ke deal semua. Gitu. Oke, nah sebenarnya berarti setiap tahun tuh setiap bulan tuh ada aja show dari Komika Nasional ya sebenarnya. Enggak juga Bang. Enggak ya? Tergantung sama mereka aja sih. Kebetulan tahun ini aja rapat-rapatnya. Oke. Kemarin ada Panji, ada Zawin, ada G Pamungkas, terus ada siapa nanti, ada Rais kayak gitu. Kemarin juga ada kita jadi stand up Indo Balikpapan kerjasama sama platform digital apa sih namanya dia? Kayak sejenis Dana Bang. Sejenis Dana kayak GoPay gitu. Namanya Domo. Oke. Kita Domo sponsor ya. Sponsorin kita ya. Domo, Bang. Ayo. Domo kita collab sama mereka. Oke. Kita undang Oza Rangkuti, Oke. Sastra Silalahi. Oh, gitu. Iya, kita main juga di Balikpapan dengan collab sama mereka. Jadi Oza sama Sastra jadi talent. Maksudnya Datang ke Balikpapan. datang ke Balikpapan diundang. Kapan tuh? Bulan apa ya? September, Agustus gitu. Oh, udah berapa bulan yang lalu. Iya, September apa? Atau akhir Agustus gitu. Penerimaan nama-nama kayak gitu di masyarakat Balikpapan tuh kayak gimana sih? Nama-nama kayak Oza yang mungkin Oza gede ya, nama gede ya untuk sebagian orang. Cuman kan ada juga yang dia bukan Raditya Dika ataupun Panji, bukan itu kan? Betul, kayaknya gini sih Bang, simpelnya semua komik itu punya marketnya masing-masing. Penontonnya Radit belum tentu dia nonton Zawin atau nonton G Pamungkas gitu. Oke. Karena kalau Radit Bang ya, Radit kan kalau buat show selalu sold out. Oke, ini yang apa perbedaan penonton Radit ya, penonton G sebagai komika lokal gitu ya. Penonton G, penonton Radit, penonton Zawin tuh apa yang membedakan? Kalau penonton Zawin pasti banyak yang pakai baju Marky Chaps. Karena itu merchandise dia kan. Betul. Nah, kayak kalau penonton Radit Bang itu banyak penonton stand up yang first time nonton stand up. Oh. Maksudnya bahasa kasar itu pecah perawannya itu di Radit. Oke. Walau dia belum pernah nonton open mic, belum pernah nonton show-show lain. Iya. Nontonnya ya tunggu Radit datang gitu. Oke. Itu aja sih Bang yang bikin beda karena
pada akhirnya kan kalau Radit semua pasar kayaknya bang, Ya, dia betul, ramba gitu. Itu sih bang. Kalau Panji berarti yang udah emang sudah setia juga ya. Betul. Panji ya ada beberapa penonton open mic ataupun penonton yang memang juga belum pernah nonton Panji gitu. Maksudnya namanya udah besar gitu di Balikpapan, kayak nggak perlu effort untuk ngejual tiketnya apa gitu-gitu kan. Ya. Gitu. Aku dengan bangga aku menyebut diriku kolam tai sih sebenarnya. Kenapa tuh? Ya karena aku ngikutin dari 2015. First episode itu aku ngikutin. Yang mana? PAM podcast awal minggu. Oke. Aku penonton dan pendengarnya Adriano Kalbi gitu. Adriana Colby. Iya. Aku nggak tahu kenapa aku suka dengan jokes-jokesnya dia. Betul. Karena sebenarnya to be honest, aku tahu Adri itu dari Visinema dulu. Visinema kayaknya pernah dengar. Iya, Visinema Angga Sasongko. Oh iya. Kan dia dulu kerja di sana kan sebagai kreatif director. Itu berarti PH bang ya? Iya, PH film ya. Jadi aku tahu Adri dari Visinema, terus kemudian lo ternyata orang ini komika juga gitu. Terus tahu komika, terus tahu karyanya dia bareng-bareng dulu di MLI. bukan belum Sebelum sejauh MLI. itu. Jauh banget ya. Di Wana dulu malah. We Are Not Alright-nya sama Panji sama Kuku dan lain-lain gitu. Terus akhirnya dia bikin podcast itu, makanya dia dijulukin Bapak Podcast Indonesia kan gitu. Ya aku show pertama dia tuh apa ya? Aku lupa. Aku juga. Show pertama kamu nggak ngikutin Pak Jujur Adri ya? Adri nggak ngikutin bang. Aku Adri sih lumayan Oke. ikutin. Emang suka dengan cara-cara mainnya. Ya aku jokesnya dia lumayan suka lah. Berarti lu suka ngeliat begini-begini nih. Enggak. Kalau stand up kan selalu begitu bang Andri bang. Iya betul. Iya. Aku gak perhatikan out ya. Kanan mic, tangan kirinya Iya. bintang. Kayak gitu bang. Oke, Ki, apa yang struggle apa yang kamu hadapin di dalam apa namanya berkomedi di kota ini gitu? Kalau struggle sih bang, biasanya kebanyakan komik itu bang, nulis sih bang. Nulis, yang pertama itu nulis. Kenapa salah satu ya mungkin bisa dijadikan alasan atau enggak? Salah satu faktor yang buat komik daerah itu sulit berkembang adalah relasi kita bang. Maksudnya kan kalau di Jakarta mau ke Jaktim, ke Jaksel, Jakut, Jakpus itu kan punya nama besarnya masing-masing kan. Kayak misalkan Sastra Oza di Jaksel, Ya. terus ada nama besar lain di Jakbar, Ya. kayak gitu-gitu kan. Ya. Nah mereka kalau mau sharing deket kan bang, Ya. bisa 30 menit udah nyampe gitu. Ya. Dan sering ngebuat event di sana. Ya. Tiap minggu ada open mic sih. Tiap Setiap hari ada open mic hitungannya Betul, gitu. setiap hari ada open mic. Di Jakarta itu. Nah, di Balikpapan kan susah tuh mau kemana kita. Iya. Mau ke Samarinda 3 jam. Iya. Gitu kan. Betul. Jadi ya sharing ilmunya yang masih kurang dapet pada akhirnya. Perkembangan di Jakarta belum tentu kita tahu. Iya. Kayak gitu. Nah, dan juga untuk open mic tadi, ya itu sih struggle ya. Maksudnya belum tentu di hari Jumat dan di hari Rabu open mic kita itu ada penontonnya. Iya. Kayak gitu. Belum tentu ada masyarakat Balikpapan yang punya ketertarikan sama stand up. Iya. Kayak gitu. Bahkan ada orang yang menilai stand up Balikpapan tuh nggak lucu karena dia nontonnya di open mic. Iya. Yang dimana open mic adalah tempat latihan kan bang sebenarnya. Iya. Cuman yang nggak bisa disalahin juga karena kembali lagi ke komik bisa ngasih apa pada saat di open mic kayak gitu. Nah kalau di Jakarta open mic itu betul bang setiap hari. Iya. Karena dijadwalin tuh kayak misalkan Jaksel hari Selasa, Betul. Jaktim hari Rabu, Iya. hari Kamisnya Jakut, Jumatnya Jakpus. Jadi komik-komik ya keliling bang Belum setiap hari. Komika, Komika, ketawa bikin klub, juga, ya gitu-gitu bang. Jadi peluangnya lebih besar, ilmunya lebih besar juga didapatin, kayak gitu-gitu yang bikin komik daerah pada akhirnya perlu effort lebih. Iya sih. Dan menurutku juga apa ya? Nah ini juga mungkin yang mungkin ya buat komika lokal tuh bisa jadi susah untuk nembus pasar nasional tuh relevansi. Belum tentu yang kita omongin di sini itu relevan sama di Jakarta, di Bandung dan lain-lain. Kalau mereka Datang ke sini. ngomong soal relevansi, mereka relevan loh. Yang mereka ngomongin tuh yang kita di Balikpapan kita tahu gitu, tapi yang kita ngomongin di sini sama yang di sana kan belum tentu. Iya bang, betul bang. Makanya aku selalu kagum sama Arif Brata gitu yang bisa dari daerah terus tembus ke nasional gitu ya, apa segala macam ngebawa kultur lokalnya, kearifan lokalnya dan tetap stay gitu dengan cara itu gitu. Iya, pada akhirnya komik daerah sih bisa fight-nya dengan memanfaatkan kearifan lokalnya bang. Iya. Kayak maksudnya walaupun kita bilang Arif Brata punya privilege tuh, dia sebagai orang Makassar yang punya ataupun orang Bugis ya. Maksudnya yang punya logat seperti itu yang bisa menarik, bikin tertarik orang.
Cuman kan kalau nggak dia manfaatin, nggak dia kulik, nggak dia asah, juga Ya. nggak bakal jadi apa-apa kan Betul, bang. betul. Jadi bukan juga privilege kan pada akhirnya. Iya. Pada akhirnya ya komik daerah itu juga sih yang harus dicari. Iya. Kearifan lokal apa yang bisa kita kasih dan kita jual ke orang. Iya, dan itu jadi melekat banget ke dirinya ya, istilahnya apa sih? Personanya dia gitu. Jadi personanya dia gitu. Betul. Personamu apa, Ki? Persona aku bang, usus. Kalau dulu jujur aku kiper cadangan ketiga, anak sekolah dan anak penjual nasi kuning. Oke. Dan itu bener ya tapi? Bener bang, tiga itu yang dirangkai dulu dari 2018. Nah terus sekarang pas kembali aktif lagi kayak udah nggak main bola gitu kan, udah nggak jadi anak SMA gitu. Jadi pada akhirnya kayaknya persona aku itu kekerjaanku bang. Oke. Kerjaanku bisa dibilang kayak rekrutmen staff gitu. Kayak ya semi-semi HRD lah. Yang interview orang, yang apa orang. Ya aku banyak ngebawa keresahan dari situ ke tulisan-tulisan stand up. Oke. Tapi apa penjual nasi kuning masih? Enggak juga. Kayaknya ya udahlah enggak usah deh persona gitu. Padahal aku mau nanyain kalau di Kilo di mana sih jualannya? Ada bang dekat rumah mbahku. Oh iya kah? Iya. Udah enggak tapi kan? Udah enggak. Oh iya. Kan kita udah tahu lah ada beberapa yang bisa berhasil gitu ya di Kaltim gitu ya. Ada Yono Bakri juara 1, tapi kan prosesnya untuk sampai ke sana panjang gitu. Kemal Palevi misalnya atau tapi Kemal juga menurutku karena dia kuliah di IKJ tuh. Makanya bisa kayak gitu tuh. Tapi kan kalau nggak dimanfaatin dan Betul sih. Dan ada Ardit, ada Mr. Gamel dan lain-lain. Nah, bisa nggak? Karena tadi memonetisasinya sebenarnya udah mampu. Tinggal gimana supaya ini itu jadi sebuah apa ya? Bukan cuman gerakan. Tapi ini problem yang sama juga ada di Jakarta kan. Teman-teman Jakarta juga sebenarnya juga struggle hal yang sama gitu. Mengembangkan market kan. Mengembangkan market. Iya, akhirnya marketnya bukan cuman dari naik di atas panggung gitu kan. Teman-teman tuh cari duitnya bukan cuman di situ, tapi juga bikin YouTube misalnya gitu kan. Terus bikin film gitu ya. Ada banyak platform yang dikerjakan gitu. Nah, kalau di Balikpapan untuk bisa menghidupkan core tetap komedi nih. Tapi menghidup dari karyanya itu apa nih yang dicoba dilakukan sama teman-teman Ki? Itu bang. Jadi sebenarnya sih kalau kata-kata hidup dari karya itu lumayan kita larang dari stand up Indo Balikpapan karena ujung-ujungnya depresi. Iya benar. Nah, tapi untuk menghidupkan, tapi tetap mencoba kan? Betul, tetap kita ketika menghidupkan market stand up di Balikpapan agar lebih luas lagi kalangannya itu dari konten bang. Oke. Jadi konten kita, jadi kalau di stand up itu udah aktif di Instagram dan di TikTok. Nah di TikTok itu bahkan kita FYP bang. Oke. Views untuk open mic itu FYP dan banyak banget di komentar yang nanya ini di mana, lucu banget ini di mana, tapi setiap hari Jumat ya sepi gitu. Oke. Ramenya di TikTok doang. Datangin tuh Iya. Makanya offline-nya. Gitu. Terus ya anak-anak aktif di konten bang. Jadi yang baru-baru baru-baru bergerak itu kalau di stand up itu teman-teman ada buat beberapa platform sebenarnya. Yang pertama ada Sisa-Sisa Entertain dan juga Tingtung Project. Oke. Nah itu olahan dari anak-anak stand up buat ngembangin sayap mereka gitu. Itu hasilnya outputnya karya konten gitu. Terus kayak ntar nih ada Balikpapan Film Festival. Ya anak-anak stand up juga ngebuat tuh film-film pendek yang berdasarkan keresahan dan tulisannya mereka, jadi sutradara mereka sendiri, DOP mereka sendiri gitu. Itu sih bang salah satu caranya untuk bisa hidup dari stand up. Jadi minimal ada karya selain stand up bang. Ada gerakan selain panggung di stand up. Benar. Gitu. Benar. Karena sebenarnya Ki, core disiplin kita tuh sama Ki. Apa tuh? Menulis. Betul. Aku sebagai jurnalis itu core-ku ya menulis. Kalau tanpa tulisan aku ya bukan nggak mas-mas biasa aja. Iya gitu. Nggak dikenal kayak sekarang gitu sebagai seorang jurnalis yang ya mungkin bisa duduk wawancara sama ketum HIPMI dan lain-lain gitu ya. tapi maksudnya gini, karena kan ya dari tulisan kan bisa banyak hal kan bisa dibuat gitu sebenarnya gitu. Ya bahkan sekarang itu aku juga ngasih masukan, advising ke beberapa perusahaan gitu untuk konsultasi PR dan lain-lain gitu kan core-nya tulisan gitu. Nah, core tulisan ini kan sebenarnya ya tadi aku mencoba untuk nge-trigger nih teman-teman supaya bukan cuma hidupnya itu ya karyanya tetap di atas panggung. Tujuannya di panggung, tapi apa ya istilah Radit itu apa dia? Ngesamping ya. Bikin karyanya melebar gitu, bukan ke atas gitu kan. Iya. Gitu. Itu yang dilakukan sama anak-anak Balikpapan sih bang. Pada akhirnya konten. Karena juga beberapa komik
sudah ada yang bisa hidup dari karya sebenarnya. Dari kontennya. Dari Ya. kontennya dia hidup banget. Jadi gitu. konten kreator ya. Jadi konten kreator di Balikpapan kayak gitu, dan punya marketnya lumayan juga, sudah sampai yang sholat Jumat dimintain foto sama bocil-bocil tuh ada bang. Gitu. Sudah ada bang. Lucu banget aja. Sudah ada bang. Iya. Udah kayak Indra Jegal. Betul bang, betul. Karena beberapa komik pada akhirnya melebarkan apa ya, kreatifnya dia ke sana. Iya, kayak iya, gitu. setuju. Ke konten. Kreativitas. Sama mungkin kolaborasi lintas disiplin kali ya. Nah itu bang. Itu kali. Beberapa kali sih gigs di Balikpapan MC-nya dari anak stand up. Si Gopi, si Novian gitu-gitu. Karena menurutku harusnya sih bisa bikin panggung-panggung yang out of nowhere gitu. Maksudnya Mana tuh? Contoh ya bikin panggung di sama anak-anak kecil gitu dan lain-lain yang lagi main gitu ya. Terus Iya, jihad jatuhnya tapi tuh bang. Lucu di depan anak-anak yang main bola gitu. Oke Ki, aku berharap semoga kesenian ini tuh hidup lah gitu. Karena sebagai penikmat komedi gitu ya, mudahan aku berharap ada anak Balikpapan yang along the way, kan Mr. Gamel gak mungkin meninggalkan pekerjaan utamanya gitu kan ya sebagai polisi. Terlalu beresiko Anda kalau meninggalkan itu. Tapi kita berharap supaya ada anak Balikpapan yang mungkin ya bisa seperti Yono Bakri gitu. Betul, amin. Bisa juara 1 di Suci ataupun Amin. Suca gitu ya. Amin. Terus bisa dikenal di level nasional, punya panggung yang gede gitu. Aku berharap sih seperti itu sih Ki. Amin. That's why kenapa supaya mungkin nanti abis ini Gopi kita wawancara supaya Tahu. gitu makin banyak, oh ternyata komika tuh di Balikpapan banyak gitu ya. Betul, Semoga gitu sih. Karena penontonku kan bukan followersnya Rizky dan bukan penontonnya stand up comedy mungkin gitu ya. Iya. Jadi orang bisa lebih kenal gitu ya penonton Kaltim Live. Oke Ki, thank you. Ada yang mau disampaikan Ki? Promosi mungkin? Ya promosi itu aja sih bang. Tanggal 1 November nanti ada Rais Marasa Besi. Oke. Di Domain Space harga tiketnya 100.000, masih ada beberapa kursi. Terus di bulan Desember kita ada BPN Funny setiap tahun yang kedua. Itu tahu tanggal berapa? Tanggal 13 Desember dengan line up-nya 13 komika Balikpapan. Waduh. Temanya horor. Horor. Di mana? Tempatnya belum tahu. Tempatnya belum tahu. Oke. Tempatnya belum tahu. Harga tiketnya di minggu ini sudah kita buka bang. Oke. Harga tiketnya 50.000. 50.000. Presale satunya 50.000. Di pokoknya aja ikutin follow Stand Up Indo BPN Stand Up ya? Indo Balikpapan. Betul Oke, sekali. Stand Up Betul, Indo betul, betul. BPN. Kalau mau follow kamu di mana Ki? Di rizky.prtmmah di Instagram. Sip, thank you ya Ki ya. Semoga kita bisa kolaborasi ke depannya. Amin. Bikin sesuatu yang menarik. Betul. Thank you, makasih banyak ya. Iya, Mas Sampai Rio kan jumpa di episode berikutnya. mau nyalek Mas Rio.